Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi kita kesempatan untuk bertemu pada pembahasan yang ke-6. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membimbing kita dari jalan jahiliyah ke jalan yang terang benderang penuh dengan berkah agama Islam ini. Dalam pertemuan kali ini kita akan masih dalam pembahasan yang sama, yaitu tentang infak dan sedekah. Sebelum saya melanjutkan apa yang akan kita sampaikan, jangan lupa kepada teman-teman pecinta channel MRN Kata Hati untuk mensubscribe channel ini, mendukung channel ini dengan menyertakan komen serta likes-nya, dan jangan lupa juga dibagikan video-video ini kepada teman-teman Handa Taulan, kepada sahabat-sahabat, sehingga tidak cuma kita yang mendapatkan manfaat dari video ini, tapi juga orang lain yang akan mendapatkan dari pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qablu an ya'ti yawman la bai'un fihi wala hullatun wala syafa'ah. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat. Surah Al-Baqarah ayat 254. Pada hari itu, pada penjelasan kali ini menerangkan tentang pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, tidak ada lagi jual beli, sehingga tidak seorang pun yang dapat membeli kebaikan dari orang lain. Artinya sudah tidak ada lagi waktu kita untuk bersedekah, sudah tidak ada waktu kita untuk beramal soleh, sudah tidak ada lagi semuanya, karena pada waktu itu kita hanya menerima hasil dari tanaman yang ketika kita di dunia. Pada hari itu juga tidak ada lagi persahabatan, sehingga tak seorang pun yang dapat meminta kebaikan dari sahabatnya. Sudah tidak ada lagi kita merasa sahabat kita yang terbaik, sudah tidak ada lagi kita yang merasa terbaik untuk bersedekah kepada sahabat-sahabat kita, kepada teman-teman kita. Sudah tidak ada lagi keluarga yang bisa membantu kita dalam keadaan seperti itu, karena semuanya kita hidup pada saat itu sudah sendiri-sendiri. Demikian pula tak seorang pun yang berhak memberi syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itulah kita mencari dengan amal soleh kita, karena pada saat itulah amal soleh kita lah yang menentukan kehidupan kita, ke nerakakah kita atau ke surga. Ringkasnya, semua perantara yang selalu digunakan untuk meminta pertolongan kepada orang lain, pada hari itu dihilangkan semuanya. Jadi jika ingin melakukan sesuatu, maka saatnya lah sekarang, pada hari, karena pada hari itu dihilangkan semuanya. Untuk hari seperti itu, maka sekaranglah waktunya, selagi masih di dunia, kita masih bisa beramal, kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua, kita masih bisa bermasyarakat, kita masih bisa sedekah, kita masih bisa ibadah, dan apapun kebaikan di muka bumi ini pada saat sekarang masih bisa kita lakukan. Tapi ketika pada hari yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka tidak akan ada lagi waktu kita untuk melaksanakan ibadah, tidak ada lagi untuk kita sedekah, tidak ada lagi kita untuk berkorban di jalan Allah, tidak ada lagi amal ibadah kita, tidak ada lagi sholat kita, sudah tidak ada lagi semuanya. Maka menanamlah sekarang, bercocok tanamlah sekarang dengan amal ibadah kita, dengan sedekah kita, dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan zikir kita. Karena pada hari itu ada
saat menemui hasilnya, karena pada hari itu kita hanya panen dengan amal ibadah kita, panen dengan sedekah kita, panen dengan takwa kita, panen dengan sholat kita, panen dengan segala amal ibadah yang pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan di muka bumi. Maka jangan pernah sia-siakan hal-hal yang pernah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sunnah-sunnah yang kita laksanakan itulah yang membimbing kita, yang meneduhi kita, yang memayungi kita nanti pada hari kiamat nanti. Apa yang ditanam itulah yang kita hasilkan, itulah yang kita panen. Apa yang kita pupuk itulah yang kita panen nanti pada akhirat. Apakah kita menanam bahan makanan atau bahan bunga harum, atau kita menanam duri, atau kita menanam kebohongan, atau kita menanam segala macam, atau bahkan yang kita tanam yaitu kayu bakar. Setiap orang hendaknya memikirkan benih apa yang ia tanam. Apakah itu benih yang baik atau benih-benih keburukan, karena kebaikan akan kembali kepada kita juga dan keburukan akan juga kembali kepada kita. Maka daripada itu, jangan pernah pada saat kita di dunia ini untuk menyia-nyiakan amal ibadah kita. Jangan pernah kita menyia-nyiakan sedekah kita, jangan pernah kita menyia-nyiakan amal ibadah kita dan lain sebagainya. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, dengan menjunjung tinggi apa yang telah Rasulullah beritakan kepada kita selama hidup beliau, dan jangan pernah kita melanggar apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sunnah Nabi Muhammad SAW untuk kebajikan kita di akhirat nanti. Karena apa-apa yang kita lakukan, sebagaimana yang saya katakan tadi, semua kebaikan, semua keburukan, apapun yang kita kerjakan, hasilnya akan kita terima. Buruk yang kita kerjakan, buruk juga yang kita terima. Baik yang kita kerjakan, maka kebaikan juga yang kita terima. Duri yang kita tanam, maka duri juga hasil yang kita terima. Maka daripada itu, akhir pembicaraan kita ini, maka marilah kita bersama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan amal ibadah yang bermanfaat dunia dan akhirat. Jangan pernah kita lupa selalu bermohon kepada Allah untuk istiqomah dalam ibadah kita, selalu taat kepada perintah Allah, selalu taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini saja pertemuan kita. Semoga hari berikutnya kita bisa menyampaikan sesuatu yang lebih manfaat. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.